Halo semuanya, salam hangat luar biasa. Bertemu kembali bersama saya Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan berikan materi pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga, udara bersih bagi kesehatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini. Video kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga ya. Pada pembelajaran 3 ada bacaan tentang hari yang menanam pohon ya. Ini Bapak akan bacakan. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur terpenting dalam kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satunya upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanam pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang tubuhnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Anak-anak sekalian, dari bacaan di atas tadi, kalian harus bisa menentukan ide pokok di masing-masing paragraf. Kita lanjut. Hari menanam pohon. Di sini ada kita konsep, yaitu kalian bisa membuat pertanyaan dari bacaan yang ada di atas menggunakan kata tanya kapan. Yang kedua, apa yang dilakukan? Siapa yang melakukan? Mengapa kita harus menanam pohon? Pohon apa yang ditanam? Di mana kegiatan tersebut dilakukan? Dari pertanyaan peta konsep ini semua jawabannya ada di bacaan tadi. Ya. Tentunya kalian akan bisa menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita lanjutkan anak-anak ya. Kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat dapat berupa kegiatan dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, perdagangan, dan pelayanan jasa. Dari semua kegiatan ekonomi tersebut akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah pertanian. Hasil pertanian diantaranya padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dari semua jenis pertanian kalian sudah tahu semua ya.
Yang kedua, orang yang bekerja dalam bidang pertanian disebut petani. Ada di antara orang tua kalian jadi petani? Banyak kan? Berdasarkan jenis usahanya, petani dibedakan menjadi petani sawah, petani perkebunan, petani ladang, dan petani tambak. Kita lanjut. Perkebunan. Tanaman perkebunan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Tanaman semusim, contohnya kapas, tebu, dan tembakau. Yang kedua, tanaman tahunan, misalnya kelapa, kelapa sawit, kina, kopi, kakao, dan teh. Yang C, hortikultura, contohnya bawang putih, betang, kubis, wortel, cabai, bawang merah, pisang, mangga, pepaya, nanas, jeruk, semangka, rambutan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kegiatan ekonominya adalah tentang kehutanan. Hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, misalnya saja dengan mengambil hasil hutan seperti berbagai jenis ratan, domar, dan lain-lain. Selanjutnya, perikanan. Perikanan dapat dikelompokkan menjadi penangkapan ikan, budidaya ikan, dan tambak ikan. Yang kelima, peternakan. Hasil yang diambil dari hewan ternak berupa daging, susu, bulu, kulit, dan telur. Contoh hewan yang ternak yaitu sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, kelinci, ayam petelur, ayam pedaging, itik, dan burung. Yang keenam adalah perdagangan. Menurut tempat usahanya, pedagang dibedakan menjadi pedagang tetap, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima. Yang ketujuh, perindustrian. Kegiatan industri dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Industri rumah tangga. Yang kedua, industri kecil. Dan yang ketiga, industri sedang. Yang terakhir adalah jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pemberian pelayanan terhadap konsumen. Misalnya perusahaan akuntan, perusahaan asuransi, pengacara, dokter, bank, bengkel, dan rental komputer. Wawancara. Wawancara adalah proses dialog atau percakapan antara orang yang mencari informasi dengan orang yang memberikan informasi. Pemberi informasi biasanya adalah orang yang menguasai permasalahan dalam bidang tertentu atau yang dianggap mengenal dan memahami suatu masalah dengan baik. Orang yang memberi informasi atau yang diwawancarai biasa disebut dengan narasumber. Sedangkan orang yang menggali informasi disebut pewawancara. Agar wawancara berlangsung dengan baik dan lancar, kamu harus melakukan persiapan lebih dahulu. Apa saja persiapannya? 1. Tentukan topik wawancara, yaitu tema yang menjadi bahan wawancara, misalnya pekerjaan, kegiatan pertanian, dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya, tentukan narasumber. Orang yang akan diwawancarai, misalnya guru, ketua RT, petani, polisi, dan sebagainya. Yang ketiga, buatlah daftar pertanyaan terkait informasi apa yang ingin kamu ketahui. Selanjutnya, lakukan latihan mengucapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dengan baik, intonasi yang tepat. Yang selanjutnya, lakukan kegiatan wawancara dengan baik dan sopan. Perkenalkan diri lebih dahulu, kemudian sampaikan maksud dan tujuan wawancara yang akan kamu lakukan. Selanjutnya, ketika wawancara berlangsung, sampaikanlah pertanyaan dengan bahasa yang baik. Lakukanlah juga perekaman atau pencatatan atas jawaban yang telah disampaikan narasumber. Selanjutnya, tunjukkan mimik wajah dan sikap tertarik pada apa yang disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya, rangkumlah intisari informasi dari hasil wawancaramu. Ya. Nah, selanjutnya, anak-anak, sekian tadi pembelajaran 3 tema. Nah, bagaimana video pembelajaran tadi? Cukup mudah bukan? Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Sekian dulu video pembelajaran kali ini.
Tetap semangat, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.